Oke, lanjut di part 4 ya. Di part 4 ini kita sudah masuki ke beban kerja mental. Tadi di beban kerja fisik kita sudah bahas banyak ya terkait rumus-rumusan. Jadi, tapi kalau teman-teman masih bingung bisa boleh langsung tanya ya. Tapi kita bahas ke beban kerja mental terlebih dahulu. Oke, yang hampir sama nggak kita bahas banyak ya. Oh ya, ini ada definisi. Nah, definisi beban mental adalah beban kerja yang merupakan selisih antara tuntutan pekerjaan dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Jadi, semakin termotivasi kalian, beban kerja mental kalian juga akan semakin ringan. Kalau kalian nggak termotivasi, maka beban kerja mental kalian juga akan terganggu. Seperti itu. Oke, yang sama-sama nggak kita bahas banyak ya. Nah, ini kita masuk ke faktor-faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi mulai dari motivasi sampai dengan keinginan, kepuasan dan persepsi itu dari faktor internal. Faktor eksternalnya ada kompleksnya pekerjaan, tingkat kesulitan, tanggung jawab yang besar dan lain-lain. Adanya juga sistem pengupahan, struktur, pelimpahan tugas, iri hati dan dengki. Ini kalau kalian hatinya penuh dengan toksik yang sangat luar biasa akan mempengaruhi mental kalian juga ya. Jadi kurangi nih iri-iri hati dan dengki terhadap seseorang ataupun terhadap suatu hal ya. Kemudian lingkungan kerja juga pengaruh, lingkungan kerjanya toksik atau enggak nih. Kalau lingkungan kerjanya toksik akan mempengaruhi beban kerja mental juga, seperti itu. Ini nggak perlu kita bahas lebih lanjut ya karena ini eh, masih dapat kita analisa bersama. Jadi intinya motivasi semakin banyak atau semakin tinggi motivasi kalian akan meningkatkan juga mental kalian akan semakin kuat. Begitu juga dengan poin nomor 2 sampai dengan poin nomor 4. Nah, saya kan lebih dalami di faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ini mungkin sekilas terlihat sepele, tapi punya peran penting juga dalam mempengaruhi mental seseorang. Contoh, kompleksnya pekerjaan, beban kerjanya yang terlalu besar, tanggung jawab yang terlalu besar juga pengaruh terhadap mental seseorang. Semakin besar tanggung jawabnya, otomatis mental yang dibutuhkan juga semakin besar. Semakin kompleks pekerjaannya, beban kerja mental juga akan sangat besar seperti itu. Kemudian dari organisasi kerja, saya kasih contoh nih dari struktur organisasi. Di tempat kerja kita mungkin ada beberapa yang struktur organisasinya A, tapi pekerjaannya B. Nah, ini juga mempengaruhi nih terhadap beban kerja mental seseorang. Atau juga ada pelimpahan tugas yang awalnya job desk-nya cuma 1 sampai 10, ternyata ada penambahan job desk nih 1 sampai 12 misalnya. Nah, itu juga akan mempengaruhi beban kerja mental seseorang juga. Dan yang paling penting, simple tapi sangat berpengaruh adalah iri hati, dengki, dan sifat-sifat negatif lainnya. Ini sangat berpengaruh ya terhadap pekerjaan kalian. Kalau kalian mengerjakan sesuatu dengan yang gak ikhlas, dengan penuh toksik di hati kalian, akan mempengaruhi juga nih terhadap kualitas kerja kalian dan terhadap mental kalian seperti itu. Atau pernah nggak sih kalau kalian ngerjain suatu hal nih, kalian gak ikhlas atau kalian terpaksa, pasti hal itu akan sangat berat buat kalian lakuin. Males lah, itu akan mempengaruhi juga nih terhadap mental kalian. Semua orang pasti pernah deh ngerasain hal itu. Kalian melakukan sebuah hal atau gini deh contohnya. Kalau kalian dulu waktu masih kecil nih, kalian disuruh belanja ke warung sama ibu kalian atau sama orang tua kalian. Kalian lagi nggak ikhlas ngelakuin ya, pasti jalan itu akan terasa sangat capek. Nah, tapi kalau kalian ikhlas ngelakuinnya, otomatis akan ringan pekerjaan tersebut. Karena ini juga pengaruh ya terhadap pekerjaan kalian. Kemudian lingkungan kerja juga nih, ada faktor fisika, kimia ataupun biologi. Semakin berat lingkungan kerjanya juga sangat pengaruh juga terhadap beban kerjanya. Ini juga kalau untuk faktor mental juga pengaruh ya untuk faktor psikologi. Jadi kalau banyak bullying terhadap seseorang akan berpengaruh juga terhadap mental seseorang. Seperti itu. Jadi ini ada faktor psikologis juga ya yang kita mainkan.
Oke. Nah, untuk pengukuran beban kerja mental ada dua cara. Cara yang objektif menggunakan alat ukur, kemudian ada cara yang subjektif menggunakan kuesioner atau wawancara. Kalau untuk alat ukur sama, ada yang menggunakan denyut jantung. Yang kedua ada yang menggunakan cairan ya di dalam tubuh kita. Ini sih biasanya menggunakan kadar asam laktat dan indikasi lainnya. Jadi kita gunakan secara dalam tubuh kita, ini beban mental kita masuk kategori apa nih, seperti itu. Tapi kita nggak akan banyak bahas ya untuk yang beban kerja objektif karena di kita alatnya masih belum tersedia. Nah, ada juga alat ukur flicker nih. Jadi kita bisa melihat kecepatan dari mata kita melihat suatu objek seperti itu. Nah, kita bahas akan lebih banyak di subjektif ya, karena ini pengukurannya bisa lebih mudah. Jadi kita menggunakan kuesioner dengan kita mencari responden sesuai dengan apa yang pengen kita cari. Jadi caranya ada beberapa tahapan. Yang pertama kita tentukan nih faktor beban kerja mental apa aja yang pengen kita amati. Kemudian kita buat range serta nilai intervalnya dari nilai berapa sampai dengan berapa. Kemudian yang ketiga, kita memilih bagian faktor beban kerja yang sangat signifikan atau yang signifikan untuk tugas-tugas yang spesifik. Yang keempat, menentukan kesalahan subjektif yang diperhitungkan berpengaruh dalam memperkirakan atau mempelajari beban kerjanya. Jadi kita tentukan juga nih ya beberapa indikator tambahan. Kemudian tujuannya itu untuk menentukan skala terbaik ya berdasarkan perhitungan eksperimental dalam percobaan. Kemudian menentukan perbedaan skala untuk jenis pekerjaan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor beban kerja mental yang secara signifikan berhubungan berdasarkan penelitian empiris dan subjektif dengan menggunakan rating beban kerja atau sampel populasi tertentu. Nah, ada beberapa metode yang digunakan. Ini rekomendasi saya sih biasanya saya pakai untuk NASA TLX. NASA TLX adalah singkatan dari National Aeronautic and Space Administration Task Load Index. Jadi ini biasanya dipakai oleh NASA ya untuk pengukuran beban kerja mental. Nah, untuk NASA TLX ini dia ada 6 indikator ya. Ada mental demand, ada physical demand, ada temporal demand, ada on performance, ada frustration level, dan ada effort. Nah, penjelasannya biar enak saya buat lebih detail lagi. Jadi kalau mental demand itu adalah seberapa besar pekerjaan ini membutuhkan aktivitas mental dan perspektual, misalnya aktivitas menghitung, mengingat, membandingkan, dan lain-lain. Kemudian ada physical demand, seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah pekerjaan, seperti mendorong, menarik, memutar, mengontrol, dan sebagainya. Apa pekerjaan itu sulit, mudah, lambat, cepat, ringan, atau berat? Nah, jadi ini penentuannya dari seseorang tersebut. Kemudian ada temporal demand, seberapa lama tekanan yang dirasakan selama elemen pekerjaan itu berlangsung. Apakah pekerjaan itu dirasakan selama perlahan, santai, atau cepat, atau bahkan melelahkan. Untuk performance, seberapa besar keberhasilan seseorang di dalam mencapai pekerjaannya. Apakah dia puas dengan hasil kinerja yang dia capai atau enggak. Ada frustration level, seberapa besar rasa nggak aman, putus asa, tersinggung, terganggu yang dirasakan selama bekerja. Effort, seberapa keras usaha yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi sebelum kalian menyebar kuesioner terhadap seseorang ataupun kalian mencoba meneliti sebuah pekerjaan mental menggunakan NASA TLX, kalian harus pahami dulu nih indikator-indikator yang akan ditanyakan seperti itu. Nah, jadi kalau kalian sudah paham dan kalian sudah jelaskan kepada responden, kalian langkah selanjutnya adalah membuat pembobotan. Jadi kalian nanti bisa meminta responden untuk melingkari salah satu dari dua indikator yang dirasakan lebih dominan. Jadi seperti kalian psikotes sih, jadi kan nggak ada jawaban benar salah, cuma milih mana yang paling dominan. Nah, ini contoh pembobotannya seperti ini. Jadi
MD versus PD. Di aktivitas kerja kalian cenderung yang mana nih? Oh, saya cenderung PD, tulis PD. Sampai dengan perbandingan effort dengan frustration level. Condong yang mana nih? Oh, saya condongnya ke effort, tulis di effort, seperti itu. Ini contoh tabel yang pertama. Kalau saya sih lebih enak tabel yang ini ya, pembobotannya gampang. Jadi kalau kalian ada pertanyaannya nih menjelaskan pada responden cukup checklist salah satu aja. MD versus PD cenderung mana? Oh, PD, checklist di PD. Kemudian MD versus TD cenderung mana? MD, checklist MD. Sampai dengan effort versus frustration level, tinggal di checklist salah satu. Setelah pembobotan, barulah kita membuat rating nih. Dari range berapa sampai berapa, di responden suruh minta ini diisi nih, ratingnya di angka berapa yang dirasakan oleh responden. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada pertanyaannya terkait mental demand. Ada di angka berapa? Oh, di angka 50, checklist 50. Sampai dengan pertanyaan yang ada di effort, di angka berapa di checklist nih. Seperti itu. Ini untuk pemberian rating. Tadi yang pertama, kita penjelasan terhadap responden. Kemudian membuat pembobotan perbandingan. Yang ketiga, memberikan rating skala angka berapa sampai angka berapa yang dirasakan. Yang keempat, barulah kita menghitung dari indikator yang sudah diisi. Kemudian kita menghitung weight or workload, WWL, dan menghitung rata-ratanya. Dan yang terakhir, kita memberikan interpretasi skor. Masuk kategori apa? Ringan, sedang, atau berat. Nah, mungkin masih ada yang bingung, kita langsung lihat contoh deh. Kalau ngeliat contoh pasti akan lebih gampang. Tadi yang pertama kita menjelaskan indikator. Kalau kita sudah jelaskan di kuesioner kita, ataupun kita bisa jelaskan langsung, barulah responden kita minta untuk mengisi pembobotan. Dari perbandingan MD dengan PD, cenderung yang mana? Tinggal ditandain di situ. Kalau sudah, barulah membuat rating dari masing-masing pertanyaan. Tinggal pilih nih mau rating yang di angka berapa sesuai dengan apa yang dirasakan oleh responden. Kalau sudah, ini contohnya nih. Namanya A, dia operator gudang. Tadi urutannya paling banyak MD, PD sampai dengan FR yang paling terakhir. Jumlahnya ada 5 MD, PD ada 3, TD 1, FR yang 0. Jadi 5 tuh apa maksudnya? 5 tuh ini ya. MD tuh ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang diisi. PD-nya ada 2, 1, 2 sampai dengan effort ada 1. Bobotnya maksudnya jumlah yang dilingkarin ya. Kemudian ratingnya berapa? Tadi dia MD-nya di angka 70 di pertanyaannya, barulah dikali 5 dikali 70, 350. Kemudian semua ini nanti di total hasilnya sekian 1095, dan di rata-rata dibagi dengan 15 hasilnya 73. Dan 73 masuk kategori sedang. Seperti itu. 73 kita lihat masuk kategori mana? Ini ya. 73 masuk kategori sedang. Lebih gampang ini sih untuk pengukuran mental ya, karena kita bisa menggunakan kuesioner yang lebih mudah. Tadi ya, ini untuk jumlah bobot yang banyak di-voting oleh responden. Ini rating yang diberikan oleh responden, dikalikan kemudian hasilnya berapa. Kemudian hasil ini dijumlah, hasilnya 1095, kemudian di rata-rata dibagi dengan 15. 15 adalah jumlah 15 pertanyaan tadi. Ya, ini sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Ada pertanyaannya, seberapa berat sih beban kerja mental kalian berkuliah di Poltek GT? Nanti kalian kirim ya formatnya menggunakan format yang sama seperti ini. Ini pertanyaannya. Kemudian ini perbandingannya untuk pembobotan.
ini range ratingnya kalian tentukan di sini, kalian isi. Ini kalian penghitungannya kalian isi di sini dan masuk kategori apa. Nah, ini jawabannya nanti kalian kirimkan ditulis tangan ya. Kemudian foto di upload di Google Classroom.